Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Safira dengan NIM 52332400021 dari kelas B. Di sini saya berperan sebagai ahli gizi dan rekan Saya Siti Julianti Kairani dengan NIM 52332540005 dari kelas D, berperan sebagai klien. Di sini kami akan membuat video terkait dengan konsultasi gizi dengan materi balita dengan gizi lebih. Selamat menonton. Silakan masuk. Assalamualaikum. Salam, boleh duduk dulu Ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Rahma Safira. Di sini saya sebagai konselor gizi yang akan menemani Ibu hari ini. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Di sini kita bisa bicara santai, Ibu bisa bebas menceritakan apapun yang ingin Ibu konsultasikan. Baik Ibu, perkenalkan sebelumnya nama saya Siti Julianti. Di sini saya ingin memberitahu, saya ingin konsultasi terkait kondisi anak saya Ibu. Saya diberitahu dengan kondisi anak saya ini akhir-akhir ini berat badannya itu sering naik Bu. Jadi saya sangat khawatir dengan kondisi berat badannya ini nggak sesuai dengan usianya Bu. Baik Ibu, terima kasih sudah menceritakan. Jadi kekhawatiran itu wajar apabila kita mendapatkan anak kita berat badannya tidak sesuai dengan usianya Ibu. Boleh saya tahu apa yang pertama kali Ibu rasakan ketika mengetahui hal tersebut? Saya khawatir Bu dengan berat badan anak saya yang berlebih ini. Saya takut akan berpengaruh ke kesehatannya nanti Bu. Baik Ibu, kekhawatiran itu sangat wajar dirasakan orang tua apabila berat badan anaknya tidak sesuai dengan usianya. Baik Ibu, di sini saya ingin bertanya, selama ini bagaimana pola makan anak Ibu sehari-hari? Saya sudah memberikan empati Bu sejak usia 6 bulan Bu. Baik Ibu, biasanya dalam satu hari sekali berapa kali Ibu memberikan MTASI kepada anak? 3 kali sehari Bu. Baik Ibu, terima kasih sudah menceritakan. Kemudian apakah Ibu pernah memberikan cemilan kepada anak Ibu selain makanan utama? Saya memberikan biskuit bayi Bu. Oh, biskuit bayi ya Ibu. Baik Ibu. Kemudian bagaimana dengan ASINya Ibu? Apakah masih diberikan sampai sekarang? Saya masih memberikannya Bu. Baik Ibu. Baik Ibu, di sini saya ingin bertanya, apa yang menjadi pertimbangan Ibu ketika ingin memberikan makanan kepada anak? Biasanya Bu, saya memberi makannya itu supaya anak saya itu biar kenyang aja Bu, dan biar dia nggak rewel. Baik Ibu pasti ingin memastikan anak Ibu merasa cukup kenyang dan merasa nyaman. Kemudian apa yang membuat Ibu khawatir terhadap kondisi anak Ibu sekarang ini? Saya takut nanti anak saya jadi obesitas Bu. Baik Ibu, kekhawatiran Ibu itu sangat wajar dan Ibu menunjukkan perhatian yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak. Baik Ibu, apakah Ibu sebelumnya sudah pernah memantau grafik pertumbuhan anak Ibu melalui KMS ataupun buku Kia? Sudah Bu. Bagaimana tanggapan tenaga kesehatannya Bu? Kata mereka Bu, berat badannya itu sudah berada di lebih dari garis normal Bu. Baik Ibu, terima kasih sudah menceritakan. Dan cerita Ibu tadi, saya menyimpulkan bahwasannya Ibu sudah memantau berat badan Ibu sudah bersih. Itu merupakan langkah yang sangat baik untuk memantau pertumbuhan anak kita. Menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan sehabis kita konsultasi hari ini? Saya ingin menanyakan kan Bu, apa makanan yang cocok untuk anak saya ini agar berat badannya tetap sehat Bu. Baik Ibu, jadi Ibu berharap pola makannya mendukung pertumbuhan dan sesuai dengan usianya. Baik Bu. Baik Ibu, untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, di sini saya membawakan media gizi yang berisi tentang bayi dengan usia 8 bulan dengan kondisi gizi lebih. Apakah Ibu bersedia untuk melihatnya bersama? Baik Bu, sudah bersedia. Baik Ibu, di sini dikatakan bahwasannya bayi gizi lebih itu adalah kondisi ketika berat badan bayi melebihi standar normal sesuai dengan umur dan panjang badan berdasarkan grafik pertumbuhan WHO. Bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar ini? Berarti Bu, berat badan anak saya sudah di atas kata normal ya Bu?
Iya Ibu, jadi informasi ini membantu untuk Ibu lebih memahami kondisi anak Ibu ya. Baik Ibu. Baik Ibu, dalam poster ini juga dijelaskan bahwa penyebab seorang anak mengalami gizi lebih itu karena pemberian MPASI yang berlebih dan memberikan makanan dan minuman yang tinggi gula, garam, dan juga lemak. Bagaimana menurut Ibu tentang informasi ini? Berarti saya harus memperhatikan makanan yang akan saya berikan ya Bu? Iya Ibu, jadi Ibu harus mempertimbangkan kembali jenis makanan apa yang sebaiknya diberikan kepada anak Ibu. Baik Bu. Selanjutnya Ibu, di dalam poster ini juga dijelaskan panduan porsi MPASI untuk bayi usia 8 bulan. Adapun untuk makanan utamanya diberikan 3-4 sendok makan atau sekitar 30 sampai 45 ml. Untuk makanan utama ini bisa berupa bubur seperti itu ya Ibu, sumber karbohidratnya. Kemudian untuk lauk hewaninya dia ada di 1-2 sendok makan atau setara dengan 10-20 gram. Untuk lauk hewani itu seperti telur, ayam, ikan, begitu ya Ibu. Selanjutnya dalam nabati dianjurkan 1-2 sendok makan atau setara dengan 10-20 gram. Lauk nabati itu seperti tempe, tahu, dan juga kacang-kacangan ya Ibu. Selanjutnya ada sayur, diberikan 2-3 sendok makan atau setara dengan 20-30 gram. Untuk sayur, Ibu juga tahu sendiri contohnya seperti sayur wortel, bayam, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada buah, yaitu sekitar 2-3 sendok makan atau setara dengan 20-30 gram. Contohnya seperti buah pisang dan buah pepaya. Jadi dalam pemberian makan ini juga disesuaikan dengan tekstur anak usia 8 bulan Ibu, yaitu dengan tekstur yang lunak agar mudah dicernanya. Jadi bagaimana menurut Ibu tentang informasi ini? Baik Bu, jadi saya jadi lebih tahu porsi yang sesuai untuk anak saya. Baik Ibu, jadi informasi ini membantu untuk Ibu menyesuaikan pemberian makan terhadap adik. Baik Bu. Baik Ibu, selanjutnya pada poster ini juga dijelaskan pentingnya untuk mengajak bayi aktif untuk bergerak seperti dengan merangkak, berguling, duduk berdiri dengan bantuan. Jadi Ibu, kita sebagai seorang ibu harus menyediakan waktu untuk anak bermain setiap hari. Minimal itu di 30 menit sampai 60 menit Ibu. Jadi kita juga harus mengurangi waktu anak untuk menonton TV atau gadget. Idealnya itu kurang dari 1 jam per hari Ibu. Kemudian bagaimana dengan kebiasaan bermain anak di rumah Bu? Saya lebih sering menggendong anak saya sih Bu. Oke, baik Ibu. Jadi informasi ini bisa membantu Ibu untuk mempertimbangkan aktivitas fisik anak di rumah ya Ibu. Baik Bu. Baik Ibu, selanjutnya dalam poster ini juga dijelaskan bahwa dampak jika gizi lebih pada anak tidak ditangani. Jadi Ibu, dampak yang pertama itu akan meningkatkan risiko obesitas terhadap anak Ibu. Yang kedua akan meningkatkan penyakit tidak menular seperti penyakit diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung. Kemudian dia akan memiliki gangguan perkembangan motorik dan juga memiliki biaya kesehatan lebih tinggi di masa depan. Jadi bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar hal ini? Bu, baik Bu, jadi saya ingin mengatur pola makan anak saya Bu. Iya Ibu, jadi Ibu harus lebih termotivasi lagi tentang pertumbuhan anak yang lebih sehat ya Ibu. Baik Ibu, setelah kita diskusi hari ini, perubahan apa yang ingin Ibu lakukan terlebih dahulu di rumah? Saya ingin menyesuaikan porsi makan anak saya Bu. Baik Ibu, seberapa yakin sih Ibu dapat melakukan perubahan itu? Sangat yakin Bu. Baik Ibu, senang sekali mendengarnya jika Ibu merasa sangat yakin untuk melakukan perubahan itu. Kemudian dukungan apa yang Ibu butuhkan agar lebih mudah untuk melaksanakannya? Baik Bu, saya ingin memantau tumbuh kembang anak saya Bu. Baik Ibu, kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi hari ini? Saya jadi lebih Bu, lebih lega karena ada masukan dan saran dari Ibu. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Baik Bu.
Baik Ibu, di sini saya sudah melihat bahwasannya Ibu telah berusaha memahami apa yang dialami oleh anak Ibu. Kemudian perhatian yang Ibu tunjukkan juga menunjukkan langkah penting untuk mendukung proses pemulihan anak Ibu. Jadi di sini saya yakin percaya bahwasannya langkah yang Ibu terapkan hari ini akan membantu menjaga pertumbuhan dan perkembangan si adik. Kemudian jika ada hal yang ingin dikonsultasikan lebih lanjut, Ibu boleh datang ke sini untuk berkonsultasi ya Ibu. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik Ibu, terima kasih kembali. Kemudian di sini untuk posternya Ibu bisa bawa pulang agar Ibu bisa baca-baca kembali di rumah ya Ibu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Dengan demikian berakhirlah sesi konseling kita pada hari ini. Saya tutup dulu ya Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Bu. Ibu, mari Ibu saya antar keluar. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dadah. menonton.